Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 2 September 2022 dalam pekan biasa ke-22 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Irene Santi, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saudara-saudara, hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus dan pengurus rahasia Allah. Yang dituntut dari pengurus yang demikian ialah bahwa mereka nyata-nyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kalian, entah oleh suatu pengadilan manusia. Malahan aku sendiri tidak menghakimi diriku. Memang, aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dialah yang akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Dialah pula yang akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Pada saat itulah, tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya, maka Ia akan bertindak.
kebenaran-Mu seperti terang, dan menampilkan hak-Mu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan memiliki tempat tinggal yang abadi. Sebab Tuhan mencintai kebenaran dan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Orang-orang yang berbuat jahat akan binasa, dan anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku ini cahaya dunia, sabda Tuhan. Yang mengikut aku hidup dalam cahaya. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 5, ayat 33 sampai dengan ayat 39. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apabila kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua, demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu,
Lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Perbedaan yang ada di antara kita seringkali menimbulkan perselisihan, menyalahkan apa yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Belum lama ini, terjadi juga perdebatan dengan teman-teman. Bagaimana memperlakukan seorang pengemis? Apakah memberi mereka uang atau membiarkan saja? Terlebih saat ini, banyak sekali berita miring jikalau mengemis itu merupakan salah satu pekerjaan dengan penghasilan yang luar biasa, atau mereka mengemis hanya untuk membeli narkoba. Akhirnya, dalam perdebatan itu, kami sepakat untuk memberikan derma buat mereka. Mengapa? Karena tidak semua pengemis seperti itu. Kita tidak tahu mana yang benar-benar membutuhkan ataupun tidak. Kita tidak berhak menghakimi mereka. Hanya Tuhanlah yang Maha Tahu. Bagaimana jikalau pengemis itu memang benar-benar membutuhkan bantuan untuk menghidupi keluarganya? Terlebih saat pandemi yang berkepanjangan ini, keadaan makin susah dan angka kemiskinan makin meningkat. Jangan sampai kelakuan segelintir oknum membuat banyak orang yang benar-benar membutuhkan tidak mendapat bantuan. Bukankah kita harus bersyukur atas kasih Tuhan pada kita? Dan selayaknya kita berbagi syukur kepada sesama yang membutuhkan, sehingga mereka bisa pula bersyukur atas kasih Tuhan bagi hidup mereka. Dan tidak lupa, berdoa juga agar segelintir oknum tersebut bertobat dan menjadi pribadi baru yang lebih baik. Sahabat terkasih, perbedaan tersebut menimbulkan perdebatan, namun tidak terjadi perselisihan karena ada ketaatan pada Tuhan di situ. Tuhan sudah memilih kita menjadi hamba-Nya, pelayan-Nya. Sedangkan seorang pelayan atau hamba harus taat pada tuannya, dan Tuan kita adalah Tuhan. Tuhan Yesus berulang kali meminta kita untuk melaksanakan ajaran kasih-Nya, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Berusaha membawa kabar sukacita bagi orang di sekitar. Dengan taat pada Tuhan, perbedaan dapat disatukan dan membuat kata sepakat yang bisa menjadi berkat bagi sesama. Sahabat yang terkasih, janganlah kita terjebak dalam pemikiran diri sendiri. Janganlah kita menilai orang lain menurut kemampuan kita. Masing-masing orang mempunyai kekurangan dan kelebihannya. Setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda. Tidak bisa kita menyamakan satu sama lainnya. Perbedaan itu indah, seperti warna-warni pelangi yang jika disatukan bisa membuat kekaguman bagi orang-orang di sekitar. Ojo dibandingke, seperti lagu yang sedang viral saat ini. Membanding-bandingkan seperti menghakimi
yang membuat orang menjadi tidak nyaman, merasa malu, rendah diri, bahkan timbul iri hati, dan ada pula keinginan untuk memegahkan diri, bahkan merendahkan orang, yang bisa membuat orang itu menjadi kesal dan marah. Sahabatku, mari kita bersama-sama belajar dengan rendah hati, menyelami apa yang sedang terjadi pada mereka. Mari kita melakukan yang baik dan dengan setia taat pada kehendak Bapa. Mari kita tidak bertindak seperti hakim yang menghakimi orang, karena Tuhan adalah satu-satunya hakim yang adil, yang menerangi bahkan apa yang tersembunyi dalam kegelapan, karena Tuhan penyelamat kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua. Kami mohon ya Bapa, agar kami tidak menjadi hakim yang menghakimi dan membuat ketidaknyamanan bagi hidup kami. Karena hanya Engkaulah hakim atas hidup kami. Kami mohon, biarlah terang kasih-Mu selalu ada untuk kami, agar kami tidak jatuh dalam kegelapan. Doa ini kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus, yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.